Siang Bapak Ibu, juga Bapak Ibu yang ada di Zoom, selamat siang. Kita langsung saja karena sudah 30 menit ya, 30 menit lewat dari jadwal. Di tengah kita hadir narasumber yang sangat dinanti-nanti, sejarawan yang udah sebetulnya nggak usah diperkenalkan lagi, Bang JJ Rizal ya. Bang JJ Rizal ini sejarawan dari UI, lulusan dari UI 98 ya Bang, dan produktif sekali menulis tentang sejarah di media-media, termasuk di media saya dulu di Warta Kota. Ya, terakhir kita jalan itu ke Pekalongan menelusuri kecap ya, sejarah kecap. Jadi Bang Rizal ini emang bukan cuma sejarah bangunan, kawasan, tapi juga kuliner itu dia sangat menguasai. Jadi tanpa membuang waktu lagi karena sudah setengah jam lewat, kita akan mulai. Bang Rizal akan memaparkan soal sejarah Cikini. Memang sesuai judul, kita ambil ngobrol bareng sejarawan dan warga. Itu supaya kita punya konteks, kita punya background bagaimana melihat atau memahami kawasan Cikini itu. Nanti Bang Rizal akan cerita banyak selebihnya, lebih detail. Oke Bang Rizal, waktunya silakan, tidak terbatas tapi terbatas Bang, karena kita udah agak telat. Silakan Bang Rizal, langsung aja dijalankan Bang. Nanti untuk diskusinya setelah Bang Rizal pemaparan, kita atur langsung saja, bisa mengalir aja ya. Jadi siapa yang mau bertanya nanti kita atur. Gitu. Silakan Bang. Ya, selamat siang. Senang diundang ke sini karena berasa masuk lorong waktu ya. Karena bisa menyentuh artefak sejarah yang sangat penting di kawasan yang terutama kalau kita memperingati Hari Kemerdekaan, jarang orang bicara sebenarnya arti penting kawasan ini. Di sebelah gedung ini itu ada gedung Menteng 31 yang sekarang disebut sebagai Gedung Juang. Mungkin pemberitaan lebih banyak pada mobil Soekarno dan mobil Hatta di gedung itu, tapi jarang ada pemberitaan yang menceritakan tentang orang-orang yang menghuni yang sebenarnya gedung itu adalah asrama. Asrama Menteng 31. Di asrama Menteng 31 ini lahirlah kelompok pemuda yang memainkan peranan penting, bahkan saking pentingnya menjadi inspirasi seorang sejarawan terkemuka dari Amerika, dari Cornell University untuk menulis tentang disertasi yang ngebahas peran pemuda yang sangat penting di sekitar proklamasi dan diberi judul untuk menghargai peran besar itu sebagai revolusi pemuda. Nama sejarawannya Ben Anderson. Iya. Nah, sebenarnya dia bercerita peranan yang dimainkan oleh kelompok mahasiswa yang nongkrongnya di gedung Menteng 31. Ya, orang-orangnya adalah satu Soekardi, kedua Hairul Saleh, ketiga Wikana, kemudian keempat BM dia, dan ada sekitar 60 orang yang sebenarnya sejak Jepang masuk itu mereka menelusup di dalam Sendenbu dan kemudian membuat kursus politik. Dari kursus politik itulah mereka memerlukan gedung dan mereka mendapatkan gedung Menteng 31 sebagai asrama untuk menarik banyak pemuda dan dididik langsung. Dikader langsung oleh Soekarno, oleh Hatta, oleh Muhammad Yamin, oleh Ahmad Subarjo, oleh tokoh-tokoh yang kita kenal sekarang sebagai pendiri bangsa. Nah, para pemuda inilah yang kemudian melakukan kongres pemuda pertama di zaman Jepang. Dan kongresnya itu dilakukan di Bandung, di Villa Isola. Dan di tahun 43 mereka sudah mencetuskan Indonesia harus merdeka sekarang juga. Di zaman Jepang, bayangin. Ini di zaman Belanda pernah ya, tapi di zaman Jepang yang sangat keras, intelnya sangat kejam, Kempetai, pemuda-pemuda ini berkumpul menggunakan seluruh jejaring Jepang untuk menyatakan meminta Indonesia merdeka sekarang juga, dan itu terus menjadi gelombang besar dan mereka menjadi jejaring yang sangat kuat, terutama kelompok pemuda radikal yang bukan hanya menuntut Indonesia merdeka sekarang juga, tapi cara memerdekakannya nggak mau ngikut cara-cara yang ditempuh oleh Soekarno maupun oleh Hatta.
Mereka mau terlepas sama sekali kemerdekaan itu dari semua unsur Jepang. Jadi nggak mau seolah-olah kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Walaupun sebenarnya di awal Jepang masuk, pemuda-pemuda ini sudah orang seperti Soekarno, Hatta bertemu dengan Syahrir dan kelompok pergerakan yang lain seperti Amir Saifuddin, mereka bersepakat bahwa kita nggak mungkin melawan Jepang. Ya satu, karena ini bentuk kekuasaan fasis yang sangat kejam dan di masa kolonial korban rakyat itu sudah terlalu banyak. Kita nggak bisa lagi konfrontasi terhadap Jepang. Jadi kita apa katanya? Kita bekerja sama dengan Jepang? Tidak. Kita memanfaatkan kekuasaan Jepang. Jadi dipilihlah Soekarno-Hatta itu main bersama Subarjo ke dalam struktur Jepang. Tapi kelompok pemuda seperti Syahrir gitu, kemudian Tan Malaka masuk itu memilih cara yang berbeda. Itu sebenarnya kayak main teater gitu ya. Nah, teater besarnya salah satu yang role yang main jadi aktor adalah di barisan gedung ini sampai ke Salemba, ke kedokteran. Nah, jadi buat saya berdiri di sini sebenarnya saya diminta mengingat lagi apa yang disebut oleh Bung Hatta. Nggak mungkin kita merayakan kemerdekaan tanpa mengingat peran pemuda di gedung Menteng 31. Ini satu garis ini. Siapa basis masa orang Menteng 31 itu? Ya warga di sekitarnya. Orang kampung di belakang ini. Jadi kan ya sejarah kan cerita orang besar ya. Orang kecil kadang nggak dianggap non faktor dalam sejarah gitu loh. Nah, jadi tidak diceritakan unsur kampung. Nah, tapi nanti kita akan lihat setelah kita merdeka unsur kampung itu. Sekarang kita masih lihat unsur kampung memainkan peran penting di zaman Jepang menjelang kemerdekaan. Siapa yang menculik Soekarno sama Hatta? Ya pemuda-pemuda Menteng 31 ini. Soekarni, Hairul Saleh. Kenapa? Karena mereka ngotot, nggak mau ngikut cara kemerdekaan yang dirumuskan dan dipilih oleh Soekarno-Hatta. Tapi itu, oke, itu bermasalah gitu ya, tindakan pemuda. Tapi Soekarno-Hatta menerima. Aneh kan? Padahal tanggal 15 itu mereka sudah dengar kabar, pulang dari Dalat, ketemu Marskal pimpinan Jepang di sana dan ngomongin tentang kemerdekaan, persiapannya, dan kata begitu mereka balik, mereka dapat info di Singapura bahwa Jepang sudah kalah. Oh, berarti kemerdekaan bisa lebih cepat. Begitu sampai ke Jawa dikonfirmasi dan nggak ada yang berani jawab. Kantor-kantor Jepang tuh udah ditinggalkan oleh petinggi-petinggi Jepang, mereka sibuk koordinasi karena memang Jepang sudah kalah. Dan di titik itulah Hatta bilang, ya kita akan rapat untuk menyiapkan teks kemerdekaan. Waktu Hatta lagi ngetik, subuh-subuh, datanglah pemuda-pemuda itu yang malamnya ngerayu Soekarno gagal. Tanggal 15. Soekarno marah, kalian mau merdeka sekarang juga? Kalau kalian maksa saya, gorok aja saya. Soekarno gitu. Tapi ya kalau digorok Soekarno, siapa yang paling pantas menyatakan kemerdekaan? Gak ada orang sekuat Soekarno-Hatta. Akhirnya pemuda itu ngalah, cari akal lagi gimana cara maksa Soekarno supaya mau ngikutin kemauan pemuda, caranya menyatakan kemerdekaan gitu. Ya akhirnya muncullah ide dari anak-anak yang nongkrong di sini, yang saben hari hidupnya bersama orang kampung di sini yang namanya Hairul Saleh dan Soekarni. Diangkat aja Bung, katanya begitu. Bahasanya diangkat. Beneran itu diangkat subuh-subuh Soekarno kemudian Hatta. Nah Hatta itu lagi ngetik teks proklamasi yang akan disidangkan di PPKI yang waktu itu sidangnya di Hotel The Sen Harmoni yang udah digusur. Sekarang jadi Gelaile. Duta Merlin. Duta Merlin itu Hotel The Sen, hotel paling mewah yang bentuk mininya Hotel Raffles di Singapura. Nah, jadi gagal lah tuh. Harusnya kita bisa merdeka tanggal 16 menurut Hatta. Gara-gara diculik ini jadi bukan makin cepat seperti mau kalian, malah makin lambat. Jadi 1 hari gitu. Nah, tapi yang menarik adalah Soekarno-Hatta menerima. Kenapa? Karena mereka respek pada pemuda. Bagaimanapun Republik ini milik pemuda. Mereka nggak bisa lawan umur. Mereka nggak bisa lawan umur. Dan mereka tahu idealisme dari pemuda-pemuda ini.
Jadi culik tahun 45 beda dengan culik tahun 98 ya. Nah, itu yang harus diingat gitu. Nah, mereka menculik dengan basis dan keresahan yang jelas. Idealisme yang kuat bahwa kita nggak mau kemerdekaan itu seolah-olah dikasih Jepang. Karena apa? Karena menurut pemula Jepang nggak bakal mau ngasih kemerdekaan. Dan ternyata benar. Di dalam arsip-arsip Jepang itu, semua boleh merdeka di Asia Tenggara. Kecuali satu, Indonesia. Nggak bakal dikasih. Saking kayanya. Sama kayak Belanda kan susah banget ngakuin kedaulatan. Udah ngakuin tahun 50, Irian, Papua nggak dikasih. Iya kan? Baru kemarin rajanya datang Willem, terus perdana menterinya datang baru ngakuin kemerdekaan. Tapi orang kita diam aja. Ya, kalau lu mengakui kemerdekaan, berarti lu harus mengakui ada penjajahan. Kalau lu melakukan penjajahan, itu apa yang kerugian diakibatkan oleh penjajahan itu? Kalau kita masih main mesin kalkulator, kira-kira ongkosnya berapa yang harus dibayar karena penjajahan itu? Apa yang kompensasinya? Atau paling enggak, oke, ngakui dulu, lalu ditelusuri sejarahnya, oh ini dosanya. Dosa kemanusiaannya, dosa eksploitasinya. Nah ini kan tidak. Nah pemuda itu menuntut hal yang kayak gitu Bang. Yang pemuda nih Menteng 31. Nanti mereka itu akhirnya mengembalikan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok kan. Ngumpul, karena udah telat gedung Hotel The Sun nggak bisa dipakai karena cuma bisa sampai jam 10 malam. Akhirnya ngumpulnya di rumah siapa? Rumah Maeda. Pertanyaannya adalah yang sering disorot itu yang di dalam rumah, yang di luar rumah disorot gak? Itu orang-orang sini Bang, orang kampung sini. Orang-orang kampung jago-jago yang nanti akan jadi pas pampres pertama. Jago Kuitang, Tali Pasir, Cikini sini. Tukang main pukulan orang Betawi. Tukang main silat. Tapi kan mereka nggak dicatat. Yang berkeliaran di luar jagain rumah Maeda itu siapa? Hanya yang di dalam doang, yang dicatat di Museum Naskah Proklamasi juga yang di dalam doang. Jadi sejarah itu masih cerita orang besar. Nah cerita orang kampungnya mana? Nah itulah Hatta bilang, ini yang harus kita kenang. Setelah kita merdeka, anak-anak Menteng 31 ini membentuk komite pan aksi. Sebelumnya udah dibentuk komite pan aksi. Begitu kita merdeka, mereka lah yang bergerak bikin stasiun pemancar radio untuk menyiarkan teks proklamasi. Itu dokter Bang, orang Betawi namanya Abdurrahman Saleh yang bikin. Dokter tapi bisa bikin stasiun pemancar radio. Abdurrahman Saleh dipanggil si Karbol karena tukang nyolong karbol di Stovia. Ya, pokoknya karbol colongin untuk bersihin asrama. Jadi kayak masuk rumah sakit kalau masuk asrama itu dulu. Jadi setelah kita merdeka mereka bentuk komite pan aksi. Komite pan aksi inilah yang mengambil alih seluruh aset Jepang yang dikuasai. Mengambil alihan itu dilakukan oleh pemuda Menteng 31 ini. Dan mereka lah yang kemudian minta caranya setelah kita proklamasi. Awalnya kan proklamasi nggak di rumah Soekarno. Di lapangan Ikada. Itu mereka udah keliling ke kampung-kampung untuk dorong. Kita akan bikin proklamasi besar-besaran di Ikada. Tapi paginya itu tank-tank udah berbaris. Kata Soekarno, nggak usah. Daripada jadi masalah, banyak yang mati, konflik, lebih baik dipindahin. Nah itu alasannya, awalnya mau dilakukan Ikada. Dan orang sini udah siap tuh semua. Orang kampung. Nah nanti tanggal 19 September, ya 1 bulan setelah kemerdekaan, itu ada peristiwa besar di Monas, di lapangan Ikada. Nuntut tetap dibikin model proklamasi, di mana rakyat ratusan ribu itu ikut. Dan itu yang bikin siapa? Ya pemuda Menteng 31. Sukarni, Hairul Saleh, Wikana, BM Dia, ada Malik. Pertanyaannya adalah mereka bisa seyakin itu dari mana? Karena mereka pegang orang kampung. Orang kampung itulah yang nanti akan ngisi 300.000 orang di lapangan Ikada di Monas. Makanya kata Bung Hatta ketika nulis buku Sekitar Proklamasi, buku paling otoritatif tentang sejarah proklamasi.
Nggak mungkin kita ngomong proklamasi tanpa ngomong peristiwa Ikada. Nggak mungkin kita ngomong peristiwa Ikada tanpa ngomong peran orang kampung di dalam revolusi kemerdekaan. Kenapa Senen bergolak ketika ibu kota ditinggalkan ke Jogja? Karena mereka ngerasa kita ini yang paling depan jagain kemerdekaan. Dari zaman Jepang. Tiba-tiba ditinggal. Makanya sering pertempuran tuh, batalion X tuh yang sekarang mau ke Salemba dekat kali Senen. Kan ada markas tentara apa tuh? Brimob. Itu dulu tangsi batalion X itu. Diserangin terus sama orang kampung. Nah, terus nanti Senen, Jatinegara sampai Bekasi, Kerawang, itu jadi basis Republik. Asalnya dari mana? Dari sini. Dari Menteng 31. Dari kampung ini sampai ke dokter. Nah, itu mungkin pengantar ya untuk diskusi satu lapis ya. Ini baru satu lapis sejarah Cikini, satu lapis. Ada lapis lain, nanti kita bisa ngomong lapis Raden Saleh. Wah, itu panjang juga itu. Jadi ini kawasan yang kayak kue talam ya, lapisannya tuh warnanya banyak, kue lapis ya, berwarna-warna, dan harusnya menurut saya orang sini tuh punya cara sendiri untuk merayakan kemerdekaan. Punya cara sendiri untuk ngerayain 19 September. Karena apa? Ini sejarah mereka. Sejarah orang sini, orang kampung sini. Harus karnaval menurut saya. Seperti dulu Komite Pan Aksi bikin karnaval. Harus ada yang dandan kayak Hairul Saleh. Dandan kayak Sukarni. Karena aspek pemuda itu dilupakan dalam perayaan kemerdekaan. Jadi sekarang aspek anak-anak kebanyakan kan. Ini sejarah luar biasa sebenarnya kalau kita bicara kawasan sini itu satu lapis ya menurut saya. Ada lapis-lapis yang lain yang menurut saya sangat penting. Belum lagi kalau kita cerita Menteng, ini kan wajahnya Menteng. Ini garis demarkasi orang kampung, kawasan Republikan, kampung dengan kawasan orang kulit putih. Kita bisa bicara tentang dunia kolonial yang rasistik. Yang bergerak menurut kelas sosial. European, Vreemde Oosterlingen, dan Inlander. Ada lapangan bola. Ini kan Vios dulu. Itu di depannya ada pelang, Pak. Tulisan. Verboden, for Inlander, and Honden. Dilarang masuk untuk pribumi dan anjing. Ini orang kampung. Jadi ini mukanya. Masjid Cutmutia ini kan kantor biro arsiteknya Moyen yang mendirikan Menteng. Tahun 12 diresmiin. Di dalamnya ada Kunstring. Kesanan dikit yang sekarang jadi gedung imigrasi itu ya. Nah, makanya Soekarno kemudian bikin Jalan Tamrin. Lapangan bolanya dikasih kepada Persija. Persija dulunya adalah PIJ, Football Bond Indonesia Jakarta. Klub sepak bola pertama di Indonesia yang pakai nama Indonesia. Berdiri tahun 28. Bulan November. Beda 1 bulan dengan Sumpah Pemuda. Ya itu orang kampung isinya. Orang Senen, orang Cikini, pemain-pemain bola orang kampung. Mereka mau nolongin korban kebakaran di Pasar Baru. Tapi minta izin izin kemana, ke Vios untuk pinjam lapangan bola Vios, nggak dikasih. Makanya dia bilang, baca aja tuh, Verboden for Inlander and Honden. Ngapain minjem? Udah jelas kok ada pelangnya. Marahlah Muhammad Husni Tamrin. Ngadu mereka ke Muhammad Husni Tamrin. Makanya lapangan bola itu dikasih Soekarno kepada Persija PIJ sebagai markas dengan ingatan sejarah Soekarno itu. Lurus dari lapangan Vios Persija itu jalannya namanya Jalan Muhammad Husni Tamrin. Orang yang bikin stadion sepak bola pertama pribumi. Iya. Ya, itu dosanya Sutioso tuh ngubah sejarah tuh. Ngubah situs sejarah. Jadi kayak gini sebenarnya kita rugi gitu. Karena apa? Itu kan jalanan, bangunan-bangunan itu artefak sejarah.
Maka ada undang-undang cagar budaya. Misal kalau ngeliat ini model gini, kita pergi ke Menteng, kita akan nemu hal yang sama. Ini warisan dari Moyen. Tiang-tiangnya khasnya, pendiri Menteng. Kita akan lihat jejaknya gitu. Sayangnya ini tegelnya udah ganti ya. Jadi apa ya? Setiap sudut sebenarnya dia artefak gitu loh. Dia kalau kita sentuh kayak layar sentuh yang kalau kita sentuh itu dia bisa ngomong sebenarnya. Kalau pertanyaan kita cerdas. Tapi kalau udah nggak ada barangnya, ya itu yang susah. Nggak bisa kita nerbangin imajinasi. Saya kaget juga dengar ceritanya Bang Rizal nih tentang pemuda ya, peran-peran pemuda di sini. Iya, iya, betul, betul Bang. Kemarin itu juga pas 17-an sempat ngobrol. Sayang Bu RT belum datang ya, Bu RT belum datang. Sempat ngobrol. Kita mau bikin Pokoknya apa? saya mau jadi pemandu karnavalnya, Iya. cerita mau saya. Jadi kayaknya sebetulnya belum pernah itu Bang, belum pernah dijadikan sebuah tradisi. Iya. Padahal itu sangat ini ya, Iya. sangat Kalau perlu jalannya dari sini ke Rengas berarti. Dengklok, Bang, bikin lomba gerak jalan. Dulu dilakukan, tapi sekarang nggak dilakukan. Itu menandakan peran pemuda. Kan Hairil Anwar bikin saja Kerawang Bekasi. Ya karena bagian dari si Menteng 31 ini. Iya makanya dulu tiap 17-an selalu ada pembacaan sajak Kerawang Bekasi. Kenang-kenanglah kami tulang-tulang berserakan. Sekarang kan nggak ada lagi yang baca sajak itu. Itu koneksi historis sebenarnya sajak. Bisa diceritain Bang, kalau tadi ya cerita soal apa namanya, ini kawasan kan dulu dibangun sebagai penopang ya, penopang ekonominya kawasan Menteng ya, perumahan baru. Sekarang seperti apa ya, ya ikut terabaikan juga ya ini ya, sepanjang jalan ini. Ini dibangun dulu sebetulnya emang hanya untuk itu, memang untuk perekonomian aja kawasan ini. Ini sebenarnya kawasan, ini belakangnya kan kawasan elit ya. Di mana-mana itu, ya ini kawasan elit ya Menteng. Ini mukanya Menteng justru. Orang harus ingat, kantor arsitek itu, yang sekarang jadi Masjid Cut Mutia, itu kantor biro arsiteknya Moyen, yang bikin Menteng. Langsung menghadap ke sini. Nah di zaman kolonial, itu di sini ada yang namanya Panhurst Boulevard. Panhurst itu orang yang memenangkan perang Aceh. Dia arsitek perang yang membuat apa yang disebut pemerintah kolonial sebagai Pax Nirlandika atau kekuasaan wilayah Hindia Belanda. Itu terwujud karena orang yang namanya Van Hertz. Ya. Karena itulah ya kawasan inilah yang kemudian disebut Hindia Belanda dan disebut sebagai kawasan Republik Indonesia setelah kita merdeka. Itu yang membuat itu mungkin bisa penguasaan secara geografis itu orangnya Van Hertz. Atas jasanya itu Van Hertz jadi gubernur jenderal dan kemudian Van Hertz dibikinin boulevard di sini dengan jadi depan Masjid Cut Mutia itu dulu ada apa ya? Ada relief dengan prasasti yang menggambarkan penaklukan perang-perang di Nusantara oleh Van Hertz. Itu dirobohin pada masa kemerdekaan. Dihancurin, hilang. Nah, makanya nama jalannya lucu. Kenapa namanya Jalan Cut Mutia? Kenapa jalannya Toko Umar? Karena dulu yang ngabisin Aceh itu Van Hertz. Maka ditaruhlah nama jalannya tokoh-tokoh perang Aceh yang lawan Van Hertz. Toko Umar, Cut Mutia begitu. Terus Jalan Manggar Jalan Sultan Agung dulu namanya Jan Pieter Sungkun Straat. Kan musuhnya Jan Pieter Sungkun penyerangan ke Batavia Sultan Agung, maka namanya Sultan Agung. Tapi ada ruginya juga kita dengan nasionalisme yang picik itu. Ada nama jalan Latuhar Hari diganti. Diganti jadi nama jalan Latuhar Hari. Dulu namanya Herman Panbrin. Orang Jakarta itu pasti kebanjiran udah lama kan. Nah arsitek pertama penyelesaian masalah banjir itu 2 orang. Namanya Muhammad Husni Tamrin dengan Herman Panbrin. Herman Panbrin ini guru besar di Teknik Hohere School ITB, sekolahnya Soekarno.
Dialah yang diminta oleh Mente untuk cari jalan menyelesaikan masalah banjir. Kantor dibikinlah banjir kanal itu kan. Di pinggir jalan Latu Harhari itu kan. Nah, jalannya itu dikasih nama Herman van Brien. Tapi karena kita pokoknya semua yang Belanda kita habisin, kita hajar juga itu. Diganti ya. Ya kita yang rugi. Maksudnya kita nggak punya, makanya kita kebanjiran terus. Karena apa? Ya karena kita emang anggap banjir itu hal yang apa ya, takdir kali. Padahal ada orang kayak Herman van Brien dan dikasih nama jalan supaya kita ingat bahwa banjir itu bukan takdir. Oh, ya jadi ini kawasan yang penting karena ini apa ya istilah orang Prancis itu pasavas ya, terhadap-hadapan antara kawasan Menteng dengan kawasan kampung. Dan kampung itu sebenarnya pendukung dari Menteng, pembantu-pembantu dagangan kaki lima kayak gitu-gitu tuh Menteng. Jadi kampung itu di kota itu justru menjadi apa ya, tulang yang menyanggah kawasan-kawasan elit, perkantoran-perkantoran elit. Yang kerja di Tamrin itu kan nggak mungkin makan di McD tiap hari ya, jebol kantongnya gitu, gajinya bisa tekor gitu kan. Nah makanya kan biasanya di kampung-kampung mereka. Nah begitu juga orang Menteng. Ada daerah di Cikini namanya Bambon apa ya? Lupa saya. Itu dari kata babu. Bukan, kalau Pejambon pohon di daerah. Dulu masih ada di peta lama nama kampungnya Bambon, kampung Bambon. Itu dari kata babu. Jadi babu-babu di Menteng, di ini itu dari situ kebanyakan. Ya kan? Atau kita baca cerita Nyai Dasima, tukang sadonya Salihun, itu kan tinggalnya di Kuitang. Tapi Tuan W yang orang Inggris yang super kaya yang jadi lakinya Dasima tinggalnya di Pejambon. Tukang sadonya di kampung di Kuitang. Jadi kita ya sama seperti kampung Kalipasir, Cikini, Salemba, Bluntas kayak gitu ya, itu pendukung dari ekonomi Menteng. Wah, kalau cerita sama Bang Rizal memang wah gitu ya. Selalu ada yang ini gitu, selalu ada yang baru gitu yang ini. Mungkin ada dari audiens yang mau ini, mau bertanya atau lanjut ceritanya Bang Rizal untuk supaya lanjut ceritanya Bang Rizal, pancingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, ceritanya menarik sekali ya. Sebagai sejarawan, mungkin kita ingin mendapatkan masukan bagaimana menjaga daerah yang dilestarikan, yang mana perjuangannya itu untuk mendukung dari zaman kemerdekaan dulu Menteng 31 ya. Nah sekarang ini mungkin kita warga Cikini perlu menceritakan sedikit nih kepada sejarawan ya, bahwa kondisi sekarang Cikini Raya dan Kalipasir ini dalam situasi kondisi yang tidak nyaman buat warga. Ya, karena saya sendiri ini sebagai keturunan kedua yang menempati Cikini Raya 35 dari zaman almarhum bapak saya, mungkin Pak Max juga ini, ya sama. Sejarahnya dulu gedung-gedung tua Cikini ini kan awalnya tuh miliknya PT Eskom Tulbang, Pak, ya kan Belanda. Nah, pada tahun 60 Departemen Keuangan itu memindahkan kepada Bank Dagang Negara. Ya, setelah Bank Dagang Negara sudah tuh merger, ya tahun 6 tahun merger itu diambil alih oleh menjadi Bank Mandiri kalau salah ya, Bank Dagang Negara. Nah pada tahun 60 itu diterbitkan SHGB nomor 63 Pak, ya kan 63 sudah tuh sampai tahun 80 itu tidak diperpanjang sama Bank Mandiri gitu. Nah saya ingat waktu saya masih kecil-kecil itu dari Bank Dagang Negara itu sudah mulai mencoba bagaimana mengambil alih peninggalan yang memang kita rawat gitu Pak.
keluarga kami, kita semua merawat ya, baik yang di Cikini maupun di Kalipasir. Pada saat itu mereka nggak ada jalan keluarnya, akhirnya dititipkanlah kepada pemerintah Pemda DKI, sehingga diterbitkanlah SIP, kita tuh pegang SIP. Nah sekarang ini kondisinya SIP kami ini tidak diperpanjang, padahal kami yang merawat ya, yang membayar PBB, ya sehingga image daripada Cikini Raya itu terjaga oleh warga Cikini. Ya kan ini kita meneruskan perjuangan dari yang tadi Bapak cerita Menteng 31, ya kan, bahwa kami ini bagian dari sebagai warga Cikini Raya yang menjaga image Kota Jakarta, khususnya Jalan Cikini Raya dan Kalipasir. Mungkin ada tips kalau dikaitkan dengan sejarah, bagaimana supaya ini bisa kami rawat terus, ya kami bisa terus berkontribusi untuk Kota Jakarta, ya gedung tua ini bisa terus keberadaannya yang merawat kami semua. Mungkin itu dari saya, Pak. Kalau ada sebagai sejarawan mungkin punya ide-ide, tips-tips yang bisa memberikan penyegaran buat kita semua. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya itu efek dari nasionalisasi ya. Di tahun 1950-an ketika setelah penyerahan kedaulatan, kemudian pemutusan hubungan dengan Belanda dan kampanye Irian Barat, kemudian seluruh aset-aset Belanda diambil alih gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi menyangkut, buat saya ini masalah sejarah, tapi juga lebih condong ke masalah hukum sebenarnya. Orang hukum, kasusnya banyak ya, baru-baru ini saya ditelepon orang di Dago ya, yang tiba-tiba warga tanahnya diklaim atas kepemilikan Eigendom nomor sekian, bahwa satu kampung itu adalah milik satu orang gitu ya. Saya juga sering beberapa kali jadi saksi di pengadilan soal klaim kepemilikan Eigendom gitu ya atas tanah misalnya di Kelapa Gading kayak gitu ya. Wah luas sekali Pak gitu, tanahnya gitu ya. Jadi buat saya di sini ada urusan sejarah, tapi buat saya lebih condong ke urusan peraturan dan perundangan ya. Kalau seorang yang sudah tinggal sekian puluh tahun gitu kan, sebenarnya itu ada dasar hukum yang seperti debat persoalan kampung ya, warga kampung yang dianggap sebagai sebagai penghuni liar gitu ya. Mereka dianggap mengakuisisi tanah negara gitu, dan negara menggunakan konsep kolonial domain perklaring gitu, bahwa tanah yang enggak jelas kepemilikannya adalah tanah negara kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu Pak. Tapi menurut saya mungkin yang pertama harus dilakukan adalah ngobrol dengan orang hukum atau orang seperti LBH. Bang, melanjutin tadi Pak Yudi Bang. Kalau misalnya kita tahu kawasan begitu bersejarah seperti yang Abang ceritakan. Lalu kenapa itu kok seperti dilupakan ya? Dilupakan dalam arti kayak Cik ini tadi mungkin nggak banyak yang tahu cerita kalau peran orang-orang kampung ya, peran orang-orang kampung terhadap proklamasi itu seperti itu. Ya mungkin karena menurut saya gini, kebudayaan itu kan akan hidup kalau ada pendukungnya. Nah kalau nggak ada pendukungnya, ya dia nggak akan hidup. Dan kalau pendukungnya ada, tapi mereka diem aja, juga nggak hidup. Nah itulah perlu perayaan. Jadi itu harus dirawat ingatan itu. Jadi pelupaan itu harus dilawan dengan perayaan. Jadi yang harusnya kan kawasan bersejarah ya, kawasan bersejarah itu harus merayakan sejarahnya. Misal 17-an, mereka punya akar untuk merayakan secara khas karena mereka punya sejarah yang khas. Kayak Cikini gitu ya, dengan gedung tuanya, dengan peran pemuda seperti saya ceritain tadi gitu. Itu harus mengkonstruksi sejarah itu dan punya perayaan yang khas. Yang berbeda dengan perayaan di tempat lain. Dengan ritual yang berbeda.
dengan ritual atau upacara perayaan kemerdekaan di tempat lain. Karena apa? Karena itu aset ya menurut saya ya. Aset bukan hanya dalam artian yang kalau gampang sekarang wisata begitu ya. Tapi juga membuat masyarakat itu punya punya perasaan yang sama begitu. Ya, semakin erat karena mereka ngerasa oh kita punya sejarah yang besar gitu, masih ada artefaknya. Kalau saya masuk Gedung Juang aja saya bingung itu. Nggak ada narasinya. Oh kalau orang masuk Gedung Juang kenapa di dalamnya ada mobil 2? Apa ini bengkel mobil atau apa? Itu kan pertanyaan menurut saya. Iya kan? Nah, menurut saya yang harus diajak bicara mungkin Gedung Juang itu dulu. Gimana menarasikan sejarah yang sebenarnya terjadi di Gedung Juang itu dan melibatkan orang kampung di sekitar Gedung Juang. Narasi itu yang harus, jadi Gedung Juang itulah pusat ritual, upacara, peringatan orang kampung tentang peran mereka. Misalnya besok 19 September gitu. Rizal. Menurut saya bukan kurangnya sejarawan. Seperti mungkin masalah Cikini, ini kan banyak orang kurang tahu ya mengenai sejarah Cikini. Padahal mulai sekarang ini banyak wisatawan asing atau lokal pun yang jalan-jalan kemari. Karena mungkin melihat bangunannya, melihat konstruksi zaman dahulu. Tapi kita mungkin perlu sekarang itu untuk mengenalkan, terutama kepada generasi penerus, sejarah-sejarah seperti Menteng tadi 31 kan kita nggak mengetahui. Iya. Jadi mungkin perlu perlu dijelaskan mungkin. Iya. Nah sekarang juga ada gerakan besar namanya sejarah publik. Jadi publik itu yang menulis ulang sejarah. Karena kalau nunggu pemerintah kagak bakal keburu hujan berkelir istilah orang tahu. Ya. Keburu gajah betelor gitu ya, sampai nunggu gajah betelor. Gitu. Nah jadi publik yang menulis sejarah ulang. Publik yang menemukan sejarah. Jadi kalau misalnya nunggu dinas kebudayaan begitu merekonstruksi sejarah enggak apa. Problem terbesar di Indonesia bahkan di Jakarta sekarang tuh orang gironya besar untuk penyelamatan perawatan gedung bersejarah. Tapi ngerawat doang Pak, cakep gedungnya, tapi bisu. Karena nggak mampu menarasikan. Itu problemnya. Jadi di Kota Tua nih Pak, kalau kita pergi nih ke kawasan Kota Tua Jakarta, sekarang lagi ada besar-besaran konservasi, perbaikan pedestrian, besar-besaran Pak. Tapi nggak ada satupun yang ngomongin narasinya. Kita mau ceritain apa? Kita mau ceritain apa setelah gedung ini dicat dengan cat yang berpori, yang direkomendasi UNESCO. Nggak bisa cat sembarangan. Arsitek-arsitek dikerahkan. Tapi sejarawan enggak. Padahal mereka ngurus gedung bersejarah, bangunan bersejarah. Harusnya kan kayak baca Quran. Kanan ke kiri. Bangunan bersejarah. Sejarahnya dulu yang dibaca, baru bangunannya diperiksa. Gimana kita mau paham arti penting bangunan itu kalau kita nggak tahu sejarahnya? Sekarang itu di luar Pak, yang sedang hit itu adalah economic story. Jadi makin kaya sebuah tempat sejarahnya, makin berlapis-lapis, itulah aset terbesar dia. Itu energi yang abadi, nggak kayak batu bara, nggak kayak minyak, nggak kayak kelapa sawit. Itu perlu diekspor. Saya pergi ke Jepang, pohonan Pak, pohonan. Rute wisata itu salah satu pohonan. Di Jakarta banyak nama tempat pakai nama pohon. Gandaria, cari ke kampung Gandaria kagak ketemu saya Pak pohon Gandaria. Lebih gampang cari kuntilanak daripada cari pohon Gandaria. Kan ajaib itu Mas. Terus saya pergi ini ke Cikini gitu ya. Siapa yang bisa ceritain? Ya kepala saya aja yang teriak-teriak sendiri. Jadi menurut saya jawabannya tuh di Eropa sekarang sedang tren besar public history. Publik yang menguri-uri kebudayaan sejarah.
Sejarawan diundang, diajak ikut terlibat. Tapi publik yang harus menarasikan itu. Karena publik dan orang kampung itu yang setiap hari ada di situ. Publik itu harus punya koneksi ke toko-toko di depan ini, ke belakang, apa gedung ini punya festival. Publik yang harus. Kalau enggak publik, Pak, ya nunggu kiamat juga kagak bakal. Enggak akan bunyi nanti. Ini kan gedung ya, gedung kawasan ini sudah sangat ini Bang. Kalau secara teknis kan sebetulnya udah bisa masuk cagar Bang. Tapi itu nggak dilakukan juga ya. Nah, ini juga publik, menurut saya, publik yang aware terhadap sejarah, terhadap aset terpenting dari wilayahnya menurut saya, juga harus apa ya? Harus paham perkembangan Menteng sebagai cagar budaya. Nah, cagar budaya itu kan ada dua tipe. Cagar budaya satu bangunan, monumen, bangunan, jadi satu aja itu, satu gedung. Tapi Menteng ini kawasan. Yang kedua, sifat dari cagar budaya Menteng itu kawasan. Pertanyaannya adalah, yang disebut kawasan cagar budaya Menteng itu meliputi Kali Pasir, Gedung Pos itu cagar budaya bukan, bagian dari Menteng bukan, itu yang warga harus tanya. Dan itu ada kelas-kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Tapi buat saya, Pak, kalau melihat sejarahnya, termasuk kampungnya ini, yaitu kampung tua. Jadi kalau cuma oke, gedung yang depan tuh cagar budaya, oh ngehe itu. Kalau nggak ngerti sejarah, ya ceritain. Jauh sebelum Menteng, yang namanya kampung Kali Pasir udah ada hubungan. Nah, kayak gitu loh. Jadi kampung itu harus jadi satu kesatuan sebagai apa ya? Dalam satu kesatuan narasi sejarah begitu. Nggak bisa dipisahkan. Nah, itu yang menurut saya penting, warga harus bicara dengan dinas, tanya, protes gitu. Karena orang dinas itu kan rutin aja Pak mereka. Rutin. Mereka nggak ngerti. Nah, orang kampung yang aware terhadap sejarahnya itu yang harus fight. Berarti kawasan sini itu penuh dengan sejarah Pak Rizal ya. Penuh dengan sejarah, historisnya luar biasa. Kita kan mulai dari Raden Saleh, Kali Pasir, Kuitang, terus kawasan sini itu kan rantainya terus luar biasa. Pak, kayak warna Pak. Ini kan ruang yang sangat urban. Jadi kalau kita mau ngomongin keberagaman ya di sini. Rumah Raden Saleh itu kan nggak jelas. Ya niru satu kastil di Eropa, di Jerman. Tapi kalau lihat ornamennya ada Cina, ada Jawa, ada Hadramaut. Itu campur-campur nggak jelas begitu. Ambigu gitu, kayak Raden Salehnya Eropa bukan, Jawa bukan, Arab bukan, Hadramaut bukan gitu. Itu kan menarik menurut saya. Nah, yang publik juga harus keras Pak. Sekarang tuh perlu kontestasi ruang Pak. Ruang adalah uang kan di sini. Sekarang saya di tim sidang pemugaran DKI Pak. Itu yayasan rumah sakit Cikini itu sekarang diambil alih Pak ke satu investor besar. Dan akan diperbarui, akan dibangun gedung rumah sakit yang wah begitu. Dan yang fight cuma kami aja, tim sidang pemugaran. Tapi warga yang punya sejarahnya enggak Pak. Nah itulah makanya menurut saya yang bisa jaga kawasan bersejarah itu warga. Padahal itu tanahnya dihibahkan kepada Stichting EMA, rumah sakit itu. Tapi kan sekarang ya sampai GI Kismin, Miss Queen. Akhirnya dia jual ke investor. Nah investor akan bikin rumah sakit raksasa. Saya pernah lihat itu hibahnya, surat hibahnya itu. Kebetulan kan yang memberikan itu yang rumah sakit PGI itu dari kerabat kita, ada Alatas itu. Ya. Itu memang pemerintah waktu itu yang meminta, terus dia hibahkan tanah mereka. Itu kita pernah lihat suratnya itu. Nah iya, sejarah orang Hadramaut juga kuat di sini Pak. Keluarga Sahab di Menteng ini kan kuat pemiliknya itu. Ya. Jadi makanya saya katakan ini sejarah yang kayak warna ya. Dan
Waktu pembangunan apartemen tuh Pak, yang di belakang rumah Raden Saleh, nggak jauh, itu retak-retak Pak rumah Raden Saleh. Nah itu menurut saya semua yang bisa jagain warga. Ini ruang yang sangat apa ya, mahal begitu loh ya. Orang investasi itu Superblok akan masuk ke sini dan akan ngacak-ngacak kampung. Karena itu saya selalu ngomong, Menteng itu jangan dilihat di mata kolonial, hanya menteng. Tapi harus dilihat sebagai cagar budaya yang sudah kawasan, tapi harus meliputi kampung-kampungnya, kampung tuanya. Nah, warga tuh harus ngomong, Pak. Nah, untuk bisa buat warga ngomong itu apa? Menarasikan sejarah. Warganya yang harus menemukan sejarah. Warganya yang harus apa? Harus mulai punya pertemuan, punya acara-acara, punya mengkreasi momen-momen begitu ya Pak. Untuk kembali ke akar sejarahnya. Kalau enggak ya kehilangan. Ya mungkin selama ini samping Pak, ya, untuk supaya mereka bisa bersuara, terus apa namanya bisa mengungkapkan tentang nilai-nilai historis itu. Bang, ini kita mungkin tanya juga ke kawan-kawan yang offline ya. Tadi belum saya sapa. Mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya atau mendiskusikan. Ada resen Pak. Oh ya, Mbak Sonya ya. Mbak Sonya mau ngobrol apa Mbak? Saya menyimak tadi obrolan Bang Rizal itu ya dia. Luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu kaya gitu ya. Tadi cerita Cikini itu saya aja, sorry ya saya nggak terlalu ikut sih. Tapi tadi cerita tentang rumah sakit juga saya jadi tertarik gitu ya. Jadi Bang Rizal itu, kalau dari omongan tadi kemudian saya terpikir, lalu sejarah itu milik siapa ya? Milik rakyat Cikini misalnya kayak gitu ya. Sehingga mereka boleh bercerita, mengangkat kembali atau milik pemerintah gitu. Ya tapi mungkin itu nggak bisa dijawab gitu ya. Tapi gagasan tadi yang disampaikan bahwa mungkin perlu ada karnaval tadi atau apa istilahnya itu, tapi bagaimana caranya Bang Rizal supaya itu keluar gitu ya, ke publik gitu ya. Strateginya kayak apa ya supaya ya saya berpikir sih harus dipublikasi sih sebagai media gitu ya, harus undang betul-betul, tapi mungkin cerita ini perlu di apa ya Bang Rizal ya, di rewrite, diangkat kembali, kemudian saya bayangkan ada sebulan itu pekan mengenang kembali Cikini gitu ya, terus ada di jalan-jalan kalau kita lagi mau pergi makan mau meeting di Bakul Coffee, jadi orang, oh gitu ya Cikini gitu ya, kayak gitu ya. Mau meeting yang kan banyak sekali itu tempat-tempat meeting nongkrong di situ, orang jadi tahu gitu ya. Itu tadi, dan terutama tadi sejarah pemuda. Mungkin momennya masih bisa loh dikejar 28 Oktober nanti gitu ya, Hari Sumpah Pemuda, tapi saya nggak tahu ini 17 juga masih bisa gitu ya. Tapi yang kemudian yang kedua saya penasaran ya Bang Rizal. Terus tadi apa saya kelewatan ya, ibu-ibu di Cikini itu ada nggak ceritanya, perempuan-perempuan Cikini? Kayaknya menarik juga kalau diangkat selain pemuda gitu ya. Tadi ibu-ibu tadi kurang ini apa, ada tadi ya dikasih itu, tapi mungkin lebih seperti apa gitu ya sifat mereka ketika masuk pada kemerdekaan gitu ya. Ya tadi selain tadi ada memang disinggung sedikit, tapi mungkin ada cerita di balik itu yang saya mungkin nggak tahu dan saya penasaran ingin tahu. Itu sih saya nggak tahu ini pertanyaan saya atau apa, tapi saya gemes juga dengar tadi, menarik, tapi kok nggak keluar. Jangan-jangan orang yang bolak-balik lewat di Cikini, nongkrong di Cikini, malah nggak ngerti gitu loh. Sama sekali nggak ngerti Cikini itu sebuah tempat yang bersejarah. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Sonya. Gimana Bang? Ada? Iya, yang menarik juga ya betul. Waktu peristiwa Ikada itu dapur umum di mana-mana karena ratusan ribu orang datang.
Jadi kayak peristiwa tahun 98, ibu-ibu itu menyediakan makanan di pinggir-pinggir jalan. Karena banyak yang jalan kaki dari Depok, Bogor, atau nyambung-nyambung mereka dari Bandung begitu ya. Dari Cibarusa begitu kan jauh ya. Masuk ke arah Monas, salah satu jalur utamanya kan lewat sini. Itu fungsi kampung ya, itu yang dibilang Hatta ya memang dalam sapuan besar ya, tapi kita diajak oleh Hatta untuk mengimajinasikan. Ini nggak mungkin jalan dan punya keberanian pemuda kalau mereka nggak punya aset yang namanya orang kampung. Nah, sehingga mereka sampai bisa ngulangin kan 19 September. Makanya saya bilang kalau masih ada waktu bikin aja 19 September. Karena menurut saya ya sejarah itu milik tempat di mana sejarah itu berasal. Orang yang tinggal di situ ya orang yang diberkahi Tuhan rezeki nomplok menurut saya. Karena mereka menjadi bagian dari sebuah situs sejarah yang panjang, yang kaya, yang kompleks begitu ya. Dan bisa membuat mereka bangga sebagai orang kampung situ. Kalau sekarang kan kita ke Cikini, ayo ke Bakul Kapi nongkrong gitu, atau ke kedai Cikini nongkrong ya, nongkrongnya atau warung Padangnya enak begitu kan. Itu aja. Tapi yang lain tidak, atau ke tim gitu, nonton gitu. Tapi kan gak ada cerita. Bahwa itu jadi museum Gedung Juang, ya, tapi dia bisu. Jadi kalau dia bisu, menurut saya yang harus ngerayain siapa? Ya warga. Merekrut banyak orang untuk menopang warga merayakan sejarah. Bisa jurnalis, bisa seorang seperti saya sejarawan, ya, bisa aktivis yang sering nongkrong di Bakul Kopi, bisa warung-warung, kafe yang ada di sini semua merayakan. Karena kalau nanti ramai itu yang ramai mereka. Yang akan jadi tempat orang datang nongkrong habis jalan. Oh kita mau Ikada nih, jalan dari Cikini ke lapangan Monas gitu. Kan nunggunya nanti pasti di kafe-kafe itu juga. Nah jadi buat saya yang harus punya inisiatif yang besar warga dan teman-teman yang nongkrong di sini. Dia adalah warga sini dalam tanda petik. Dan menurut saya yang harus punya kalender untuk membuat momen. Momennya ada 17 Agustus, ada 15 Agustus, Rengas Dengklok gerak jalan dari Menteng 31 ke Rengas Dengklok gerak jalan, lomba gerak jalan. Itu kan jelas. Berarti itu mungkin peristiwa Ikada itu kalau kita boleh katakan itu proklamasi kedua itu ya? Itu proklamasi ketiga. Bukan proklamasi ketiga. Itu penegasan terhadap proklamasi kedua. Penegasan terhadap proklamasi kedua bahwa kan setelah kita merdeka yang datang ke rumah Soekarno sedikit, cuma nggak sampai 200 orang. Lalu Belanda mulailah nyebar isu, itu kemerdekaan kemauan Soekarno, Hatta dan segelintir orang, bukan kemauan rakyat. Marahlah pemuda-pemuda Menteng 31 sama orang kampung ini. Loh kan kita juga nggak pengen merdeka. Kok dibilang maunya Soekarno, Hatta dan yang lain-lain doang? Ayo kita lawan Belanda. Gimana caranya? Ya kita kasih lihat Belanda bahwa ratusan ribu orang akan datang menyatakan di belakang Soekarno, Hatta. Bukan cuma Soekarno-Hatta yang pengen merdeka. Nah itu yang harus dirayakan Pak. Peran penting orang Cikini adalah menegaskan bahwa kemerdekaan itu bukan cuma keinginan Soekarno-Hatta. Keinginan seluruh rakyat. Dan rakyatnya itu diwakili orang Cikini. Mayoritas. Dahsyat sekali ya. Ikada dan sekitarnya ya. Dan seputar proklamasi itu ya. Dengan kaitannya dengan Cikini sebenarnya ya. Ada lagi kawan yang di offline yang mau ngobrol? Belum ada. Bang Richard. Ini, saya dengar ini kan deretan ruko ini kan ruko pertama ya. Ruko pertama yang dibangun di Jakarta. Lalu dalam perkembangannya pun tetap jadi sentra ekonomi. Gimana kompromi yang bisa kita ambil kalau misalnya kawasan ini pun akan
terbangun ya, terbangun dengan ya sekarang di depan udah mulai mall, udah mulai ini ya, maksudnya pertokoan modern gitu. Nah, seperti apa Bang yang supaya kita bisa tetap mengkompromikan antara sejarah dengan masa kini lah. Ya menurut saya ada dua, satu legal ya. Secara legal menurut saya harus diperjuangkan mengikut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang tadi saya katakan, kalau misalnya Menteng adalah cagar budaya dalam bentuk kawasan, kawasannya mana aja? Itu yang harus ditanya. Kalau kawasannya Menteng berhenti di jalan raya ini, ya protes. Nggak gitu dong. Itu warga yang harus ngomong, didamping oleh teman LBH, jurnalis yang menulis di media, festival yang menjelaskan sejarah penting kawasan yang tidak dianggap cagar budaya. Ya, kalau buat saya ini kan Menteng kota Belanda. Ya. Ini kawasan republik, tapi ini satu kesatuan sebagai kawasan begitu. Jadi kalau mau melihat Menteng sebagai satu unit sejarah menurut saya ya nggak bisa dengan meninggalkan kawasan Cikini. Itu hal yang mustahil menurut saya. Nah, jadi itu hal yang pertama. Yang dua menurut saya harus lebih lebih giat itu untuk merayakan sejarahnya yang besar, untuk membuat untuk membuat dan meyakinkan bahwa oh iya itu memang kawasan bersejarah yang penting. Kan pemerintah tuh akan nengok kalau viral, Pak. Kalau netizen itu udah rame takut. Siapa di Republik ini takut kalau udah viral. Ya kalau ada acara dan viral ditulis di media itu mereka yang akan datang, Pak. Oh ya ini kita dukung. Mereka akan minta, oh ya nanti ikut sambutan. Jadi itu yang harus dilakukan. Dari kawan-kawan mungkin ada yang mau diinikan lagi, ditanyakan lagi atau didiskusikan dengan Bang Rizal? Ya, silakan dari mana, Bang? Izin Pak Agung ya. Izin saya Faki dari perwakilan dari RW 1 Cikini, kebetulan saya bertempat tinggal di belakang. Menarik, saya tidak mengikuti, tapi yang saya ikuti aja, yang saya ingin tanya. Kan oleh Rizal itu dari tadi untuk aware atau dengan tinggalnya gitu. Tapi warga di sini aja yang sudah hijrah atau pindah ke daerah lain, Pak. Bahkan di sini mungkin bisa dikatakan ada beberapa yang baru gitu. Mungkin bahkan aja tidak aware atau tidak peduli dan tidak tahu tentang sejarah itu, dan saya pribadi juga mengakui hal tersebut. Dan mungkin juga warga di sini yang saya ketahui ya Pak ya, mereka lebih memikirkan ya udahlah hidupnya mereka aja gitu, nggak terfikirkan bagaimana sejarah atau apa segala macam. Mungkin ada tetapi tidak banyak orang-orang tersebut gitu. Nah, dari pihak sejarawan menyikapi hal tersebut itu, terima kasih.
Lanjut, ada lagi mungkin dari Mungkin Bu Rik? daripada- Oh, Mbak Evi ya, silakan. Nah, ini pengalaman dulu ya. Dulu sebetulnya kami teman-teman sahabatnya Ika itu sempat membuat ingin membuat namanya Festival Cikini. Gitu. Proposal udah jalan ya kalau nggak salah waktu itu. Terus kami bikin di sederetan ini lah ya nanti. Dan kayaknya waktu itu sempat ngajak melibatkan warga sekitarnya juga gitu ya. Cuman sayang Pak, waktu itu ada peristiwa politik yang kemudian akhirnya membubarkan rencana. Jadi mungkin ini bisa jadi ide kali yang seperti Rizal sampaikan ya, bahwa dibuat warga sini untuk membuat kayak semacam kamu sudah membuat nanti akan ada menceritakan sejarah di sekitaran sini gitu. Terus kemudian juga ditambah mungkin ada bazar-bazar yang dari keluarga itu. Sayang itulah Pak, sehingga itu terhenti dan belum berjalan lagi. Jadi itu jadi ide keluarga ini juga apa ya kan, apalagi tadi 9 September ya. Nah itu juga momen bagus. Pak Yudi mau Ya, menambah. silakan. Saya tambahkan sedikit ya. Kemarin juga sudah pernah berjalan, tidak jalan. Ya. Yaitu tahun ini juga perayaan 17 Agustus kemarin, kami warga Cikini juga dan Kalimasir itu rencana mau ngadain kegiatan di depan Jalan Cikini nih Pak, gitu ya. Kafe-kafe ya, dan kita pasang meja-meja di depan, dan begitu pertunjukan musik kecil gitu ya, kayak akustik gitu. Ya. Kita mulai dari sana untuk mengangkat sekitar tentang Cikini gitu Pak ya. Kalau di Cikini banyak kegiatan yang bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar, terutama mahasiswa-mahasiswa dari KJ. Kan mereka tuh kalau udah kumpul rame gitu ya. Itu kita mau angkat, tapi karena ini momen 17 Agustus, jadi kita harus minta izin ke polisi, ke Departemen Perhubungan, ya kan. Kira-kira kita warga di sini juga orang mau ngerayain 17 Agustus, kalau yang izin, akhirnya kita ya udah kalau gitu kegiatannya di dalam aja semua. Jadi saya rasa kita warga di sini dari Kalipasir ini juga inginlah mengangkat sejarah Cikini ya. Yang tadi Bapak sampaikan, mungkin dengan kegiatan yang ada korelasinya dengan tadi lapangan Monas ya, dan Menteng 31 ya, karena dulu kalau tidak dengar dari sejarah Pak Rizal bahwa Cikini adalah lintasan warga dari Bogor, dari Depok, dari mana-mana yang akan masuk ke ke Monas gitu ya. Mungkin ke depan kita bisa bikin pada tanggal 19 itu, karena ini sebelum nyampe ke Monas ini kan berarti logistik kan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu di Kalipasir ya, kampung. Ini ke depan kita bisa adakan lomba gerak jalan, dan di sini nanti kita semua pada membuat memberikan makan gratis atau bubur kacang hijau atau apa gitu ya, kopi gratis ya kan, untuk tanggal 19 September. Ya kan? Jadi memperingati melanjutkan 17 Agustus setiap tanggal 17 Agustus kita adakan sendiri tanggal 19 September. Seperti itu mungkin kan untuk mengangkat sejarah ya Pak, jadi pelan-pelan terangkat itu dan didampingi selalu disiarkan oleh sejarawan cerita tentang Cikini, jadi bisa lebih informatif gitu ya pada masyarakat. Iya, saya pikir memang yang harus diangkat itu peran dan peristiwa historis itu. Ya. Peran orang kampung dan peristiwa historisnya. Kalau memang mau bikin 19 September, saya bisa pinjemin. Saya pernah bikin pameran tentang peristiwa Ikada, ada 5 panel ukuran 2 meter, 2 meter tentang peristiwa Ikada. Kalau di gedung ada sini yang mau, bisa nanti bisa bikin diskusi tentang Ikada juga tanggal 19 September. Juga bisa bikin mural Pak. Tembok-tembok di kampung itu menceritakan aja sejarah Cikini. Tentang gambar Hairul Saleh, gambar Wikana, gambar Soekarni, digambar aja di tembok-tembok. Iya, supaya orang bertanya ini siapa gitu. Kenapa ada di sini? Pemuda Adam Malik begitu ya. BM dia, itu kan banyak fotonya, tinggal di googling.
digambar Pak, jadi mural, jadi grafiti, lomba mural atau grafiti di kampung-kampung, di tembok rumah, tembok pagar atau apa. Kan orang kalau dapat pemberitaan kayak Kompas gitu, itu pasti akan narasinya akan bunyi gitu. Oke Bang, nggak kerasa Bang, kita ngobrol udah satu jam ya, 1 jam karena kepotong telat tadi, tapi kita memang waktunya hanya sampai 11.30, jadi memang harus saya tutup diskusi ini. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Rizal menjadi kesadaran buat kita semua bahwa sejarah itu harus ditulis ulang oleh siapa? Oleh publik, oleh kita sendiri. Jadi ke depan mungkin kita perlu lebih semangat, lebih lebih semangat ya untuk menuliskan sejarah kita sendiri. Gitu. Terima kasih Bang Rizal untuk waktunya, Bapak Ibu semua juga yang offline. Mari kita lanjutkan kesibukan, kita lanjutkan kegiatan sehari-hari. Salam kemerdekaan. Selamat siang. Kita bersama ya.